Rahayu. Izinkan kami untuk menyampaikan ya awal, ya akhir dari sisi peradaban di muka bumi, yaitu belahan bumi bagian timur, belahan bumi bagian tengah, dan belahan bumi bagian barat. Sekilas kami sampaikan awal dan akhir sebuah peradaban yang pernah ada dan masih berlangsung. Yang pertama, negeri Atlantis. Suatu negeri yang di masanya adalah negeri yang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Masyarakatnya disebut bangsa Lemurian. Begitu tingginya peradaban negeri ini sehingga melupakan Sang Maha Kuasa dan mengakui bahwa merekalah Tuhan. Negeri ini akhirnya dihancurkan oleh Sang Maha Kuasa. Hingga saat ini, peradaban tinggi tersebut belum dapat dicapai oleh manusia. 2. Negeri Nuswantara. Suatu negeri yang memiliki kekayaan alam dan keindahan alamnya tanpa ada tandingannya di muka bumi. Negeri yang tanahnya dapat dikatakan tanah yang suci karena dihuni oleh manusia-manusia yang berbudi luhur. Setelah masa kejayaan negeri Sabta, bermunculanlah kerajaan-kerajaan di negeri Nuswantara. Setiap kerajaan mencapai kejayaannya masing-masing, meskipun tidak sampai gemah ripah loh Cinawi. Disinilah kemudian berkembang ajaran animisme. Lahirnya keilmuan-keilmuan yang sampai saat ini masih kita temui. Perang antar kerajaan sering terjadi oleh karena keserakahan dan kekuasaan. Akhirnya negeri ini hancur karena masuknya negara-negara penjajah. 3. Negeri Konstantinopel. Suatu negeri yang dihuni oleh bangsa Romawi. Bangsa ini mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Julius Caesar. Demikian makmurnya negeri ini sehingga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mulailah negeri ini melupakan Sang Maha Kuasa karena sebuah kesombongan. Akhirnya dihancurkanlah negeri ini oleh Sang Maha Kuasa melalui kerajaan dari belahan bumi bagian tengah. 4. Negeri Persia. Suatu negeri yang dihuni oleh berbagai suku bangsa yang ada di tanah Jazirah. Kerajaan yang mempersatukan suku bangsa yang ada adalah kerajaan Persia. Di negeri ini, ajaran agama Islam tumbuh dan berkembang dengan pesat. Beberapa waliullah yang ada di tanah ini
Sebut saja misalnya Syekh Subakir dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Negeri ini pun akhirnya juga berakhir masa kejayaannya karena keserakahan dan haus akan kekuasaan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. 4. Negeri Barat. Suatu negeri yang dihuni oleh banyak suku bangsa yang saling terpisah dan mengedepankan bangsanya masing-masing. Beberapa kerajaan besar saat itu, misalkan Kerajaan Inggris, Kerajaan Belanda, Kerajaan Spanyol, dan lain-lain. Untuk memperluas wilayah kekuasaan masing-masing, kerajaan-kerajaan ini membuat suatu kesepakatan untuk mencari negeri baru atau negeri yang berpenghasilan rempah-rempah. Masa inilah terjadinya penjajahan di muka bumi. Cinta kasih dan saling menghormati dilupakan oleh keserakahan. Sampai dengan hancurnya sistem monarki, manusia masih melupakan cinta kasih dan saling menghormati. Ego masing-masing bangsa dikedepankan. Tatanan dunia berubah, tatanan manusia berubah. Manusia sudah semakin melupakan Tuhannya karena banyak yang mengedepankan duniawinya. Sesama manusia dari berbagai suku bangsa diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik di antara negeri-negeri yang lain. Sayang, kesempatan ini tidak dipergunakan untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati satu sama lain. Negeri yang besar seharusnya mengayomi dan melindungi negeri yang kecil, tapi justru yang terjadi sebaliknya, dijajah dan diperbudak. Setiap peradaban baru semua dihancurkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Belahan bumi bagian timur, belahan bumi bagian tengah, dan yang terakhir belahan bumi bagian barat. Semua peradaban yang ada saat ini sudah banyak yang melupakan Tuhannya. Kalaupun masih ada yang mengingat Tuhannya, hanya sekedar sebuah ritual, tidak menyentuh ke hakikat yang sejati. Meskipun Sang Maha Kuasa telah mengutus utusannya untuk setiap peradaban, tetapi banyak yang mengedepankan ego dan kebenaran masing-masing. Tidak ada satupun yang menjalankan hakikat kebenaran yang telah disampaikan oleh para utusannya.
Manusia justru mengkotak-kotakkan sesama demi sebuah kepentingan, saling bersiteru menyampaikan kebenarannya masing-masing sesuai dengan tafsir masing-masing. Setiap kepentingan berlomba memperluas pengaruh. Perang antar saudara, perang antar sesama manusia selalu terjadi. Manusia sudah dibutakan hati nuraninya demi kekuasaan dan harta benda. Alam telah bersedih dan menangis. Alam bergerak menuntut haknya, karena manusia telah merusaknya, telah menodai dengan segala tingkah laku yang tidak beradab. Kerakusan untuk dirinya sendiri tanpa mengindahkan kesejatian kehidupan, melupakan ketauhidan kepada Sang Maha Kuasa yang telah membuat alam murka menuntut keadilan. Maka diturunkanlah Beliau, Sang Cahaya, Sang Kinasih, untuk menata kembali seluruh alam manusia dan seluruh alam gaib. Beliaulah yang akan memberikan petunjuk, menuntun dan membimbing manusia. Beliaulah Sang Penyelamat dunia dan akhirat. Sebuah tatanan yang benar-benar baru, di mana kebenaran sejati akan diungkap dan diterapkan di muka bumi. Semua kitab akan ditarik kembali menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Kebenaran yang hakiki akan diajarkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi, supaya memahami dan mengerti tauhid yang sejati, sembah yang sejati, akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, cinta kasih kepada sesama, berbakti kepada sesama, dan lain-lain. Mari kita sambut datangnya Sang Cahaya dengan banyak memohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa masa lalu satu persatu, menjalankan pertobatan dan menata laku dan lelaku noto lakuning urip. Semoga kita menjadi salah satu yang terselamatkan. Janganlah menyambut kedatangan beliau karena sebuah harta yang orang-orang sebut sebagai harta amanah, karena akan menyesatkan diri sendiri. Harta hanyalah sarana bagi manusia menjalani hidup dan kehidupan di muka bumi, bukan tujuan utama. Banyak yang memaknai Nuswantara mercusuar dunia adalah karena adanya
harta amanah. Hakikat mercusuar bukan terletak pada harta amanah, tetapi suatu negeri yang menjadi pusat peradaban, yang berbudi luhur, yang mengayomi, yang mengasihi, yang menghormati sesama, karena manusia-manusianya yang sudah tertata dan mengerti hakikat kebenaran yang hakiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.